Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Khairani dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Kali ini akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Nah, berikut penjelasannya. Oke, baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan ikatan kimia. Nah, ternyata kimia itu juga punya ikatan, bukan hanya ikatan hubungan antar manusia. Ternyata unsur-unsur juga memiliki ikatan. Jadi, ikatan dalam kimia, ikatan kimia yaitu terbentuk karena unsur-unsur ingin memiliki struktur elektron stabil. Struktur elektron stabil yang dimaksud yaitu struktur elektron gas mulia. Nah, jadi unsur kimia sangat banyak ya di tabel periodik yang kita ketahui sekarang. Tetapi tidak semua unsur tersebut stabil. Maka unsur tersebut harus stabil. Untuk stabil sangat dibutuhkan berikatan dengan unsur lainnya. Adalah ikatan kimia ini. Di tabel periodik ini terbagi dua unsur, yaitu yang pertama unsurnya stabil, yaitu berada pada golongan 8A, golongan helium. Nah, ini adalah unsur yang stabil. Dan untuk unsur yang tidak stabil adalah golongan selain 8A. Berarti unsur yang selain 8A dari 1A, 2A, 3A, 4A ini unsurnya tidak stabil. Nah, unsur yang paling stabil adalah yang 8A. Struktur elektron gas mulia. Jadi helium, ini semuanya stabil nih. Jadi untuk membentuk sesuatu ikatan yang stabil, maka ada dua kaidah nantinya yang akan terjadi di dalam ikatan kimia. Yang pertama kaidah oktet, di mana kaidah oktet ini cenderung untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia atau 8 elektron pada kulit terluar. Nah, kalau kaidah duplet, atom-atom yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas helium atau 2 elektron pada kulit K. Nah, dua kaidah ini akan diterapkan pada semua ikatan nantinya. Yang pertama ada kaidah oktet. Nah, kaidah oktet ini di dalam kotak warna merah perlu kita perhatikan, jika elektron valensinya lebih kecil dari 4, maka dia melepaskan elektron valensi. Nah, jika elektron valensi sama dengan 4, dia bisa melepaskan dan melangkap elektron valensi dari luar. Nah, kalau elektron valensinya lebih besar daripada 4, maka dia menangkap elektron valensi. Nah, kita contohkan pada kalsium mempunyai 20 nomor atom. Jadi elektron valensinya adalah 2. Jadi kalau elektron valensinya adalah 2, lebih kecil dari angka 4, berarti dia melepaskan. Nah, jadi angka 2 ini akan out, nanti akan keluar, sehingga tinggal 8. Maka Ca ini akan stabil. Nah, kalau Cl berarti 17 dan elektron valensinya 7 lebih besar dari angka 4, maka dia akan menangkap 1 elektron dari luar, sehingga dia akan hasilnya akan 8 dan Cl ini akan stabil. Berbeda dengan kaidah duplet. Kaidah duplet ini dia cenderung ingin memiliki 2 elektron pada kulit K. Jadi jika terdapat pada kulit yang lain, dia akan melepas. Jadi contoh pada B, boron. Nah, kalau B ini kan ada 5 nomor atomnya, yang paling terakhir 3.
elektron valensinya, maka dia akan melepaskan elektron valensinya 3. Jadi karena 3 ini adalah kulit L. Nah, jadi kalau 2 ini adalah kulit K. Nah, jadi tinggallah 2 di sininya nanti. Kok beryllium juga sama, dia akan melepaskan 2 elektron karena dia cenderung ingin memiliki 2 elektron pada kulit K untuk kaidah ini. Nah, jenis-jenis ikatan kimia yang pertama adalah ikatan ion, kemudian ikatan kovalen yang terbagi lagi menjadi polarisasi ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, yang terakhir ada ikatan logam. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion yaitu ikatan yang terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ion positif terbentuk karena unsur logam melepaskan elektronnya, sedangkan ion negatif terbentuk karena unsur non-logam menerima elektron. Nah, ikatan ion ini terjadi karena adanya setelah terima elektron. Berikut ini seperti animasi dari kedua gambar berikut ini. Nah, jadi pada unsur A dia melepaskan 1 elektronnya dan memberikan elektron tersebut kepada B, sehingga terjadilah ikatan ion. Jadi A ini positif dan B merasa negatif karena dia menerima 1 elektron. Nah, ini pada contoh. Nah, ini ada contoh pada natrium klorida yang nantinya Na ini akan melepaskan 1 elektron dan Cl ini akan menerima 1 elektron. Maka hasil akhirnya Na akan merasa plus dan Cl akan merasa min. Selanjutnya kita akan bahas ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antar unsur non-logam dengan unsur non-logam yang lain dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, apabila 2 unsur non-logam akan membentuk suatu ikatan, maka masing-masing unsur saling menyumbangkan sebuah elektronnya untuk digunakan bersama. Nah, misalnya misalnya si A ini si A punya uang 1000 dan si B punya uang 500. Jadi mereka ini ingin sekali membeli air minum. Air minumnya harganya 1.500. Nah, jadi ketika uang mereka digabungkan, 1.500 jadi uang mereka akan mendapatkan air minum. Nanti air minum itu akan mereka minum bersama. Mereka bagi 2 air minum itu. Nah, seperti itulah ikatan kovalen. Ini seperti animasi berikut. Ada unsur A dan unsur B sama-sama memberikan elektron. Nah, nanti kedua elektron yang diberikan itu akan sama-sama digunakan. Nah, kita masuk kepada ikatan kovalen, polarisasi ikatan kovalen. Yang pertama ada kovalen polar dengan ciri-cirinya memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, perbedaan keelektronegatifan besar, kemudian memiliki PeP, bentuk ikatan asimetris, dan momen dipol tidak sama dengan 0. Contoh, senyawa kovalen polar yaitu pada HCl, HBr, Hi, HF, H2O, dan NH3. Kemudian pada kovalen nonpolar tidak memiliki kutub keelektronegatifan. Kemudian pada keelektronegatifan kemudian pada kovalen nonpolar tidak memiliki kutub keelektronegatifan sama, tidak memiliki PeB, bentuk ikatan simetris dan momen dipolnya sama dengan 0. Contoh H2, Cl2, N2, Br2, dan I2. Lanjut pada ikatan polar. Perbedaan keelektronegatifan 2 atom menimbulkan kepolaran senyawa.
Nah, jadi adanya perbedaan elektronegatifan tersebut menyebabkan pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke salah satu unsur sehingga membentuk momen dipol. Nah, seperti ini jadinya animasinya akan membentuk momen dipol. Nah, untuk ikatan polar ini dia salah satu unsur akan merasa lebih kuat untuk menarik elektron. Maka unsur yang paling kuat tersebutlah yang akan memiliki elektron paling banyak nantinya. Seperti contoh pada H dan Cl ini. Nah, pada H terlihat awan elektronnya itu sangat sedikit. Nih, kecil awan elektronnya, lihat sangat kecil kan? Nah, ini tandanya elektronnya tidak terlalu banyak di bagian H hidrogen ini. Dan pada bagian Cl elektronnya sangat banyak karena dia tuh lebih polar daripada H. Maka Cl ini akan bertanda negatif karena dia memiliki elektron yang lebih banyak daripada hidrogen. Lanjut pada ikatan non-polar. Ikatan non-polar ini terjadi pasangan elektron yang dipakai bersama sama kuat ke semua atom yang berikatan. Ikatan ini terjadi dengan syarat dua atom yang berikatan mempunyai keelektronegatifan yang sama. Jadi ini nanti akan sama-sama kuat. Ikatan kovalen koordinasi terjadi apabila pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom. Nah, jadi NH3 terlihat ya, NH3 ini adalah ikatan kovalen nih antara N dan H yang sedang NH3 ini. Nah, N ini menyisakan sepasang elektron nih, elektron bebas nih kan. Nah, jadi nantinya N ini akan mengambil elektron dari luar lagi, sehingga nanti elektron bebas ini akan dipakai secara bersama oleh N dan H. Nah, nanti tanda panah ini menunjukkan kovalen koordinasi elektronnya berasal dari N. Nah, terakhir ada ikatan logam, di mana ikatan kimia ini melibatkan gaya tarik elektrostatik di antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron dan ion logam bermuatan positif. Nah, sifat logam ini mengkilap dan dibentuk konduktivitas yang baik. Oke, baiklah, hanya sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.